Li sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati segenap jajaran takmir Masjid Masjid Darul Mutakin, yang kami hormati seluruh pengurus Majelis Taklim Ashifa yang kami sayangi karena Allah, Grup Rebana Ashifa, dan yang saya cintai karena Allah, seluruh jamaah Majelis Taklim Ashifa yang hadir pada sore hari ini. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, amin Allahumma amin. Puji dan syukur bersama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat ukhuwah. Sehingga alhamdulillah Allah mudahkan langkah kaki kita menuju majelis ilmu, majelis yang dijanjikan oleh Allah ketenangan, majelis yang langkah kaki kita dari rumah menuju majelis ini, langkah kaki kita menggugurkan dosa, dan langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Majelis yang dimana duduknya kita pada sore hari ini dibersamai oleh malaikat yang taat lagi mulia untuk memohonkan ampunan dan rahmat untuk kita semua yang duduk bersama dalam majelis ilmu. Bersama-sama kita mengingat Allah. Maka duduknya kita sore hari ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang duduk di majelis ilmu, maka bagaikan duduk di tengah-tengah taman surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam bersama-sama mari kita sanjungkan kepada khutwah kita, suri tauladan kita, Rasul akhir zaman yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dengan cahaya Islam yang beliau bawa. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Taklim Ashifa, partner saya dalam Majelis Taklim Ashifa. Mohon maaf sebelumnya, beliau tadi menyampaikan saya sering meninggalkan Majelis Taklim Ashifa karena memang saya punya amanah Bu, jadi berbagi tugas dengan teman-teman pengurus di Ashifa. Saya sering meninggalkan majelis ini dikarenakan memang ada amanah di luar yang harus saya tunaikan. Dan alhamdulillah sore hari ini dengan izin Allah saya bisa bersama ibu-ibu semua untuk belajar bersama. Dan alhamdulillah sore hari ini tadi ba'da asar, masuk asar, kita sudah memasuki tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-36, surat yang ke-9 dalam Al-Quran. Siap-siap Bu, doorpress kita banyak. Jadi setiap materi yang saya sampaikan akan berkaitan dengan keluarnya doorpress. Monggo silahkan perhatikan dengan saksama apa yang saya sampaikan ya. Doorpress itu motivasinya. Tapi ketika ibu-ibu saksama sungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Di dalam Al-Quran surat ke-9, namanya surat At-Taubah, ayatnya ke-36, Allah berfirman, Bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12. Di dalam 12 bulan Allah menetapkan 4 bulan diantaranya termasuk bulan haram atau hurum dalam Al-Quran disebut. 4 bulan tersebut Rasulullah SAW sebutkan. Yang pertama adalah 3 bulan yang berturut-turut yang sudah sama-sama kita lewati, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan ini yang baru saja kita masuki yaitu bulan Rajab. Di dalam 4 bulan haram ini dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-36 Allah sampaikan, janganlah kalian melakukan peperangan dan berbuat aniaya atau zalim terhadap dirimu sendiri. Contoh perbuatan zalim adalah ketika gelas fungsinya untuk apa ibu-ibu? Minum. Ya, untuk tempat minum dan minum. Kalau gayung untuk mandi, mengambil air untuk mandi. Nah, kalau fungsi gelas dan gayung tertukar, itu namanya zalim. Gelas buat mandi, gayung untuk minum, ini zalim Bu. Nah, di bulan Rajab ini dilarang
kita melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Itu zalim. Kenapa? Karena di bulan Rajab, salah satu bulan hurum atau bulan haram, setiap perbuatan baik akan diganjar oleh Allah dengan berlipat-lipat pahalanya. Dan setiap kezaliman atau kesalahan atau keburukan akan diganjar oleh Allah dengan berlipat-lipat dosa. Maka setidaknya di bulan ini, kalau kita belum mampu melakukan kebaikan, setidaknya tidak melakukan keburukan, agar kemudian kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Karena sesungguhnya kita semua itu memiliki batas waktu. Waktu kita di dunia amatlah singkat. Kita semua punya banyak sedikit waktu karena kita memiliki ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, usia umatku kisaran 60 sampai 70. Hanya sedikit yang melewati angka tersebut. Kalau saya lihat jamaah Majelis Taklim Ashifa, terutama yang hadir pada sore hari ini, Bu, termasuk saya gitu ya, waktunya itu sudah lebih banyak yang terpakai daripada yang tersisa. Karena roman-romannya aromanya banyak yang jelita, bahkan lolita. Yang jelita dikit nih, saya termasuk jelita, Bu, jelang 50 tahun, sedikit lagi, tahun ini saya 49, tahun depan sudah 50. Tahun depan berarti saya lolita, insya Allah, semoga Allah beri umur panjang. Ini banyak yang lolos 50 tahun kan? Sudah lolos ya, Bu, 50 tahun? Alhamdulillah ya. Nah artinya kan tinggal sedikit lagi kalau kita berhitung ke 60 atau ke 70. Mari bersama-sama kita isi waktu kita yang tersisa ini dengan amal yang insya Allah akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan hanya di dunia tapi terutama di akhirat. Menyadari bahwa Allah berfirman, walikulli umatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Walikulli umatin ajal. Setiap umat, setiap manusia itu memiliki ajal. Dan ketika ajal itu datang pada salah satu di antara kita, tidak seorang pun yang mampu minta maju atau minta mundur barang sedikit pun. Jangankan kita yang sudah memakai waktu yang banyak, yang belum dilahirkan oleh Allah, kemudian Allah panggil kembali pun banyak, betul nggak? Yang masih anak-anak yang baru lahir Allah panggil kembali pun tidak sedikit. Artinya mari bersama-sama kita maknai tentang hakikat waktu yang kita miliki. Maka dengan memasuki tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah, mari bersama-sama kita perbaiki bekal akhirat kita. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, tulis surat ke-59, namanya surat Al-Hasyr, ayatnya ke-18. Yang bawa Al-Quran boleh disimak. Khawatir nanti saya nyebutin salah ayat ya, Bu, tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Surat ke-59, namanya surat Al-Hasyr, ayatnya ke-18. Allah berfirman, mohon dicek, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepadaku dan perhatikan bekal apa yang sudah kalian persiapkan untuk akhirat. Benar nggak? Ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayat ke-18. Ya, mohon kalau pas pengajian, tasnya yang cakep-cakep diisi dengan mushaf Al-Quran. Ya, kalau yang masih muda-muda nggak apa-apa lah ya, pakai HP, masih bisa lihat HP-nya. Kalau yang sudah lolita, sudah 55, 60 kan nggak telaten tuh buka HP. Maka mushafnya dibawa, insya Allah berkah tasnya, beratnya membawa tas itu bertambah pahalanya karena membawa mushaf Al-Quran. Sudah ketemu? Bunyinya betul, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepadaku dan perhatikan bekal apa yang sudah kalian persiapkan untuk akhirat. Mari kita sama-sama belajar ya, bagaimana mempersiapkan bekal untuk akhirat. Yang sesungguhnya ketika ajal itu datang pada salah satu di antara kita,
Bukan berarti selesai urusan hidup kita, tetapi dengan adanya ajal itu adalah awal kehidupan kita yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal. Maka dibutuhkan sangat banyak bekal agar kita termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, kita harus membekali diri kita dengan menjaga perjanjian yang harus kita jaga dengan Allah, yaitu perjanjian yang Allah tulis di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 172. Yuk Al-Qurannya, belajar cepat membuka dan membaca Al-Quran. Ya, Al-A'raf ayat 172. Surat ke-7. Ya, di situ artinya, intinya kurang lebih begini. Setiap penciptaan manusia, anak cucu Nabi Adam, ketika ruh mau ditiupkan, itu Allah pertama kali mengadakan perjanjian dengan manusia. Jadi setiap ruh yang mau ditiupkan ketika di alam rahim, usia kandungan ibu 4 bulan masuk ke 5 bulan. Makanya ketika kemudian hamil kan tasyakur hamil, mapati gitu ya Bu. Dan mapati ini adalah momentum di mana Allah akan meniupkan ruh ketika usia kandungannya sudah mencapai 4 bulan. Menginjak 5 bulan ya Bu, bukan menginjak 4 bulan, tapi menginjak 5 bulan, maka ruh itu ditiupkan. Dan ketika ruh itu ditiupkan, terlebih dahulu Allah mengadakan perjanjian dengan calon bayi. Dengan pertanyaan, wahai ruh, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu ruh kita semua dulu di alam rahim dan ruh anak-anak kita di alam rahim menjawab, benar engkau Tuhanku, aku bersaksi. Lalu Allah mengatakan, aku lakukan yang demikian ini agar kalian semua manusia kelak di hari kiamat tidak mengelak, mengatakan bahwa kalian lengah dengan hal ini. Ini yang harus kita jaga. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du, surat ke-13 ayat ke-20. Siapakah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan ke surga Aden bersama pasangannya, bersama nenek moyangnya yang solih, bersama anak dan cucunya. Yaitu yang pertama, syaratnya orang yang menjaga perjanjian yang harus dijaga, yaitu ucapan La ilaha illallah. Bukan hanya ucapan yang terjaga, tapi kemudian diyakini dengan hati dan diamalkan dengan perbuatan. Artinya kita dilarang menghadirkan tandingan Allah ketika kita beramal, ketika kita beribadah. Tidak boleh menghadirkan tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada usaha kita dan amal kita. Contohnya, kalau ibu-ibu puasa gitu ya, kadang-kadang kan di luar puasa Senin Kamis, di luar puasa Daud, di luar puasa Ayamul Bid, ada ibu-ibu yang kemudian berpuasa. Ketika ditanya, Bu tumben puasanya rajin, prihatin Bu, ngewangi anak kilo, CPNS ujian, semoga lulus, tak posoni gitu ya Bu. Pernah nggak begitu? Anaknya ujian Bu, mesake tak ewangi prihatin gitu, tak puasani gitu. Pernah? Hati-hati dengan kalimat ini. Jangan sampai ibadah kita diniatkan karena selain Allah. Silakan puasa untuk mendoakan anak-anak kita yang sedang ujian, tapi puasanya diniatkan untuk Allah. Ketika kita berpuasa boleh berdoa. Sama ketika ibu-ibu melihat rumah bagus dijual, ada mobil baru diparkir di pinggir jalan, dipegang, sholawatin dulu siapa tahu habis ini aku beli gitu ya Bu. Sholawat untuk siapa Bu? Perintah siapa? Allah perintahkan kita bersolawat atas Nabi. Barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah bersolawat 10 kali untuknya. Bukan untuk mobil bagus Bu, bukan rumah bagus yang ada plat dijualnya kemudian solawatin semoga kebeli gitu ya Bu. Ini salah. Maka jangan menghadirkan tandingan Allah dengan apapun, termasuk dengan ibadah. Duhanya rajin ngapain Bu? Sejak duha daganganku laris Bu. Jangan sampai bergantung kepada duha untuk mendapatkan rizki, karena rizki yang mengatur Allah. Duha itu wasilah Bu, agar kita kemudian dimudahkan. Allah yang memudahkan, bukan duha yang memudahkan rizki kita. Hati-hati. Yang kedua, mujahadah, harus bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa ma khalaqatul jinna
wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan kita manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka dikarenakan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, harusnya setiap aktivitas kita dari bangun tidur hingga tidur kembali bernilai ibadah. Makanya kenapa kalau saya memotivasi diri saya pribadi ya Bu, kalau lagi males baca Quran, lihat Quran. Quran itu bisa menjadi wasilah untuk kita masuk surga. Makanya sesibuk apapun, terutama di bulan Rajab ini, bacalah Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Karena ini bulan-bulan istighfar, bulan yang dekat dengan Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita semua ketika memasuki bulan Rajab dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah kami semua pada bulan Ramadan. Karena ini penuh berkah bulan ini. Setiap zikir yang kita sampaikan kepada Allah, Allah balas dengan melipat gandakan pahala. Maka daripada ngezikirin keburukan orang lain, lebih banyak berzikir, bertasbih, menyebut nama Allah. Kalau kita terganggu dengan orang lain, subhanallah, subhanallah. Jangan zikir gremeng ngomongin keburukan orang lain ya Bu. Karena di bulan ini diganjar dengan berlipat gandanya dosa. Karena orang lain menurut Rasulullah SAW adalah cerminan diri kita. Kalian adalah cermin, maka kalau ada keburukan perbaikilah. Dan ketika kita mau memperbaiki keburukan, itu dimulai dari diri kita. Ya, kalau melihat orang lain buruk, menurut Rasulullah SAW, dimulailah dari memperbaiki diri kita. Karena setiap kita bercermin, gitu kan, untuk memperbaiki kekurangan penampilan kita kan, betul nggak Bu? Ini tadi kesini cerminan nggak Bu? Pasti dong ya. Dan ketika kita bercermin nih, kita mendapati ada kerut-kerut penuaan, ada flek gitu ya. Yang di skincarein kacanya apa mukanya? Eman-eman ya Bu, skincare mahal buat kaca ya kan? Pasti kan muka kita dong. Artinya kalau ada orang yang menurut kita nggak ramah, kita harus lebih ramah. Melihat orang nggak sabaran, kita harus lebih sabar. Itu mukmin, orang yang beriman. Yang ketiga, kemudian kita harus memperbanyak muhasabah. Introspeksi diri. Introspeksi diri ini akan melahirkan sikap yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu lebih baik daripada orang yang dewasa. Kenapa? Karena orang yang bijaksana itu ketika dia melihat dirinya, dia tertunduk malu kepada Allah karena melihat dosa-dosanya. Artinya orang yang banyak introspeksi diri, banyak bermuhasabah, dia hanya sibuk untuk melihat kekurangan dirinya dan waktunya dipergunakan untuk memperbaiki kekurangannya, bukan untuk melihat kekurangan orang lain. Seperti orang-orang zaman sekarang di luar RW 021, amin Allahumma. RW 021 orangnya baik-baik semua, alhamdulillah. Jadi kalau ada keburukan di sekitar kita, jangan berusaha memperbaiki orang lain, tapi kemudian kita muhasabah. Apa yang perlu saya perbaiki agar bisa mewarnai yang lebih baik di lingkungan kita. Jangan hanya sibuk mencari keburukan orang lain yang akan membuang waktu kita untuk tidak banyak memperbaiki diri kita yang tentu lebih banyak kekurangannya. Kan kita sering menyadari ya, nanti MC ini biasanya kalau di akhir acara begini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf lahir dan batin, karena manusia tidak ada yang sempurna, gitu kan? Kesempurnaan hanya milik Allah. Kenapa kalau diakui cuma jadi MC doang? Padahal nggak jadi MC juga kita punya banyak kesalahan yang harus sering kita akui. Jadi artinya kalau ada orang lain yang tidak berkenan dengan kita, kita yang harus berusaha membuat orang lain itu nyaman dengan kita. Jangan memaksa orang lain itu memberi kenyamanan dengan kita, karena tidak akan pernah kita peroleh selama kita tidak berusaha membuat diri kita bisa banyak introspeksi diri dan berubah ke arah yang lebih baik. Ini kan momentumnya
meninggalkan 2022 Masehi, dan sekarang alhamdulillah kita sudah di awal bulan 2023 Masehi, yang artinya kemudian waktu adalah masa lalu yang tidak bisa kita ulangi, masa depan yang akan datang yang belum ada jaminan kita sampai, saat ini adalah milik kita. Maka isilah dengan hal-hal yang terbaik untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Yang keempat adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ini penting. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat ke-4. Allah itu mengawasi kita di setiap keadaan. Artinya ketika kita ingin menambah kebaikan, maka jadilah orang yang baik, orang yang benar. Dalam menjemput rizki itu kita harus belajar mencari jalan yang benar. Sebagaimana doa kita di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan ke-7. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berilah petunjuk jalan yang lurus, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang Engkau sesatkan. Kan kita sudah minta sama Allah. Artinya kalau kita menyadari bahwa waktu kita itu sangat singkat, dan kalau untuk urusan dunia Allah sudah menjamin kita tentang rizki, tentang jodoh, tentang kematian, tentang sengsara dan bahagianya kita hidup di dunia sudah dijamin oleh Allah. Yang tidak ada jaminan adalah bagaimana kita kembali kepada Allah. Maka menyadari bahwa rizki sudah dijamin di bulan ini, terutama bulan Rajab, jemputlah rizki dengan cara yang benar, bukan hanya baik. Rasulullah SAW menyampaikan 10 pintu rizki, 9 itu dari perniagaan, 1 dari sebab yang lain. Artinya banyak pintu terbuka lewat apa, Bu? Perniagaan. Perniagaan termasuk salah satunya adalah perdagangan. Maka ketika kita memang profesinya kebanyakan adalah berniaga atau berdagang, pakailah hukum muamalah yang Rasulullah SAW ajarkan. Karena dalam Islam tentang hukum berdagang juga disebutkan, diajarkan. Bagaimana adab ketika transaksi jual beli, bagaimana caranya orang berdagang untuk mengambil keuntungan dan sebagainya, diatur semua dalam Islam. Orang berdagang biar berkah, bukan mencari untung sebesar-besarnya. Karena berkah dalam Islam itu bukan karena banyak, tapi karena bertambah kebaikan dari apa yang dia peroleh. Untung yang besar belum tentu membuat orangnya baik. Tapi yang diminta adalah kenapa Rasulullah SAW tidak mengajarkan minta ditambah hartanya, tapi berkahilah hartaku, ya kan? Kalau pagi Rasulullah mengajarkan doa gimana? Ada 3 doa kan yang Rasulullah ajarkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizki yang baik, rizki yang berkah, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah. Jadi minta rizki jangan ditambah banyaknya, tapi tambah berkahnya. Artinya kalau berdagang biar berkah bagaimana? Yang biar sama-sama ridho. Orang dagang rugi kalau nggak mengambil keuntungan, tapi tidak boleh mengambil keuntungan yang melampaui batas yang ditentukan oleh ajaran atau syariat Islam. Tidak boleh lebih, bahkan mungkin lebih mahal dari modalnya. Beli kerudung tadi Bu Wana Yunda kan bilang, nanti mau tanya-tanya speak beli kerudung di mana gitu ya. Padahal contoh ya Bu Tutur, contoh padahal Bu Tutur yang beliin, Bu tanya aja sama Bu Tutur. Kata Bu Tutur, yes kesempatan nih bisnis gitu kan. Bu Wana Yunda mau beli seragam buat Asifa ya Bun. Ya, gak denger dia. Bunda Yunda, nanyanya harga kerudung mau ngasih seragam buat Majelis Taklim Asifa Bun. Ya kan nanti Bu Tutur kan udah seneng nih bisnis nih, ya kan? Bu Wana Yunda minimal 20 piece 1 kodi mah keluar nih kerudung. Padahal waktu beli sendiri buat panitianya, Bu Tutur free, nggak ngambil untung. Udah buat panitia nggak apa-apa lah 20.000. Begitu buat Ayu udah karena kemarin nggak ngambil untung 40.000 gitu misalnya gitu. Ini 100% boleh nggak boleh. Jadi ambil untung itu ada ketentuan agar salah satunya tidak merasa dirugikan.
Ambil untung boleh, berniaga biar berkah, tapi tidak boleh kemudian menzolimi pembelinya. Contoh, agar kita mendapatkan keberkahan. Karena apa? Tadi Allah mengawasi kita. Walaupun pembelinya nggak ngikut ke pasar, belinya nggak tahu di mana, nggak tahu modalnya berapa, Allah tahu. Dan yang diterima kemudian dipergunakan, kalau tidak berkah, sekalipun untungnya besar, ya hidupnya begitu-gitu aja, Bu. Bahkan semakin tua semakin ngoyo, semakin rekoso. Dikarenakan apa? Ngejar jumlah. Padahal rizki itu sudah dijamin oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Hud, surat ke-11. Banyak banget nih ayat, Bu, pertanyaannya, soalnya door prize ada 50 lebih. 50 berapa, Bun? 53 ya, door prize. Hari ini ada berapa door prize, Bu? Berapa yang mau dikeluarkan sore hari ini? Donatur dari hamba Allah untuk berperdana. Ditambah 27, berarti 15 sama 27. 15 tambah 27. Nah, 42. Pertanyaan 42. Saya nulis ayat dulu banyak banget tadi. Tambahan ayat surat Hud ayat 8. Pertanyaan untuk 27, siap-siap ya, karena waktunya terbatas. Setelah ini saya pertanyaan. Saya dikasih jatah memberi pertanyaan berapa? Ya, siap ya, Bu? Siap. Pertanyaan nggak banyak-banyak. Nanti kriteria ya. Oke. Surat Hud ayat 8. Allah berfirman, binatang melata sekalipun yang di dasar lautan dijamin rizkinya oleh Allah. Siapa yang nggak yakin dengan firman Allah? Jadi rizki kita itu sudah dijamin, Bu. Adapun kenapa kita berusaha, bekerja, berdagang, berdoa, itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Karena orang beriman itu diperintahkan berusaha, berdoa. Lalu orang beriman hasilnya tawakal kepada Allah. Kenapa tawakal? Karena sesungguhnya rizki itu sudah ditakar dan diukur, yang tidak mungkin salah alamat dan tertukar oleh orang lain hanya karena dagangnya saingan. Gak akan tertukar. Di pasar ada sebelah tukang cabai semua. Nggak mungkin tukang cabai yang satu ngambil rizki tukang cabai sebelahnya, enggak. Karena Allah yang ngatur rizki, yang mendatangkan pembeli itu Allah, yang menggerakkan kita beli milih yang mana itu Allah. Pernah nggak, Bu, di pasar? Padahal udah berdiri di sebelah sini, kok tiba-tiba pindah ke sono aja gitu? Pernah nggak? Ya karena rezekinya pembeli yang kita beli, bukan karena semata-mata jutek, Bu, penjual larang gitu, enggak. Itu karena Allah. Memang sebabnya di dunia dohirnya kemudian begitu, karena mungkin lebih mahal, jutek penjualnya. Tapi sesungguhnya itu karena Allah yang menggerakkan hati kita. Kenapa memilih yang lebih ramah, bahkan lebih murah? Itu Allah yang menggerakkan hati kita. Makanya kan orang berdagang setiap mau keluar rumah diajarkan doa keluar rumah, iya kan, Bu? Ya, agar apa? Agar kemudian dipertemukan dengan pembeli juga yang baik, mendapatkan penghasilan yang berkah, gitu aja. Jadi bulan Rajab adalah bulan haram, bulan di mana setiap pahala dilipat gandakan dan setiap dosa juga dilipat gandakan. Tadi kemudian saya membicarakan bekal akhirat agar kita semua insya Allah beruntung selamat dunia dan akhirat. Yang pertama apa? Menjaga perjanjian. Saya ulang lagi, mungkin ini akan menjadi pertanyaan. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nanti ayatnya dan ini sebutin. Kemudian yang ketiga, muhasabah, banyak introspeksi diri. Yang keempat, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi ketika kita berbuat baik semata-mata karena Allah, karena Allah selalu ada bersama kita. Dan ketika kita meninggalkan keburukan pun semata-mata karena Allah, karena sesungguhnya Allah melihat kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Tulis. Artinya, kebaikan sekecil apapun, kata Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sekecil apapun yang manusia lakukan, walaupun hanya sebesar biji zarah yang hampir tidak terlihat oleh mata manusia, Allah berjanji pasti akan aku berikan balasannya. Dan kejahatan sekecil apapun, walaupun hanya sebesar biji zarah disembunyikan oleh pelakunya, kata Allah, aku pun pasti akan memperlihatkan balasannya pula. Di mana, Bu? Di akhirat. Gitu aja. Sedikit, semoga bermanfaat. Doa dulu, pertanyaan dulu.
Baik, sebelum pertanyaan untuk bagi-bagi door prize ini jangan dijadikan niat ya Bu, ketika datang ke Majelis Taklim Ashifa niatnya karena Allah, biar bernilai ibadah. Door prize itu motivasi, semangat, yang tadinya males-malesan kok mendung ya gitu ya, berangkat, oh ini door prize gitu. Tapi door prize-nya sekedar motivasi, sampai kepada motivasi. Sudah melangkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu Allah. Saya ngaji karena Allah. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa singkat dulu Ji, agar Allah menganugerahkan kepada kita semua keberkahan usia, waktu, kesehatan, harta, dan ilmu yang bisa kita pergunakan sebaik-baiknya di sisa waktu yang Allah pinjamkan kepada kita untuk memperbanyak dan memperbaiki bekal akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma afini fi badanihi, Allahumma afini fi sam'ihi, Allahumma afini fi basarihi, Allahumma afini fi qalbihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inna hada iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqwat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabiqataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ayyiha bi ma'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan Ibu. Siap 5 orang menjawab pertanyaan saya, insya Allah mendapatkan door prize. Yang pertama, surah